Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Suroji, NPM saya 25114027. Saya dari program studi S1 Pendidikan Olahraga dari kelas PO25A. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang pernikahan. Di sini saya akan menjelaskan arti dan hukum nikah, tujuan pernikahan, rukun nikah, kewajiban suami istri, hikmah menikah, talak atau penceraian, idah dan rujuk, perkawinan menurut undang-undang. Arti dan hukum nikah. Nikah menurut syara', yaitu melakukan sesuatu akad, perjanjian untuk mengikat diri antara lelaki dengan wanita, untuk menghalalkan hubungan keduanya dengan sukarela dan persetujuan kedua belah pihak, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, "Fankihu ma toba lakum minan nisya'i matsna wa sulatsa wa robba'a fa in kiftum Allah ta'dilu fa wahidatan." Yang artinya, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu sukai, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Yang kedua yaitu ada hukum nikah. Hukum asal menikah, mubah atau boleh. Hukum mubah ini dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Hukum sunnah, dianjurkan orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan mampu mengendalikan diri. Wajib, diharuskan, orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan ia khawatir berbuat zina. Yang ketiga, ada hukum makruh, dibenci atau lebih baik ditinggalkan, orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah. Yang kelima, haram, dilarang, yaitu seorang yang bermaksud menyakiti wanita yang akan ia nikahi. Mengapa harus menikah? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika la ayati liqaumin yatafakkarun." Quran surah Ar-Rum ayat 21, yaitu yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untuk kamu istri dari jenismu, supaya kamu tentram bersamanya. Dan dia menjadikan cinta, kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada demikian, itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Yang ketiga yaitu ada tujuan pernikahan. Yang pertama yaitu untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang yang benar. Yang kedua, untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Quran surah Al-Kahfi surah 18 ayat 46. Selanjutnya ada rukun nikah. Sah tidaknya pernikahan dilihat dari terpenuhi tidaknya rukun nikah. Rukun nikah yang pertama yaitu ada calon suami, yang kedua ada calon istri, yang ketiga ada wali nikah, dan yang keempat 2 orang saksi, yang kelima ijab dan qabul. Siapa wali itu? Wali adil, orang yang terdekat dengan mempelai wanita. Yang pertama yaitu ayah kandung mempelai wanita. Yang kedua, kakek dari mempelai perempuan. Yang ketiga, saudara laki-laki yang seibu sebapak. Yang keempat, saudara laki-laki yang sebapak saja. Yang kelima, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak. Yang keenam, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Yang ketujuh, saudara bapak yang laki-laki, paman. Yang ke-8, anak laki-laki paman yang dari pihak bapak. Yang ke-9, wali hakim, yaitu yang berlaku jika nomor 1 sampai 8 tidak ada.
atau sedang berhalangan. Ada juga syarat-syarat menjadi wali. Syarat sahnya yaitu Islam, yang kedua laki-laki, yang ketiga baligh atau sudah berumur minimal 15 tahun. Yang keempat berakal sehat, yang kelima merdeka, adalah orang yang mempunyai hak untuk mengurus dirinya. Selanjutnya ada ijab qabul nikah. Ijab adalah ucapan wali yang mempelai wanita yang sedang menikahkan. Qabul adalah jawaban mempelai laki-laki ketika menerima pernikahannya. Syaratnya yaitu yang pertama, ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Yang kedua, ijab qabul tidak boleh mengandung persyaratan, khiyar syarat. Yang ketiga, ijab qabul itu dilakukan dengan jelas, mudah, dan tunai, atau langsung saat itu. Wanita yang tidak diboleh dinikahi. Yang pertama yaitu ibu dan seterusnya ke atas. Contohnya nenek atau di atas nenek. Yang kedua, anak perempuan kandung. Yang ketiga, saudara perempuan sekandung, sebapak, atau seibu. Yang keempat, saudara perempuan dari ibu. Yang kelima, saudara perempuan dari bapak. Yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan seterusnya. Yang ketujuh, anak perempuan dari saudara perempuan, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu ada kewajiban suami. Yang pertama yaitu mencari nafkah sesuai kemampuan suami. Yang kedua, memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap keluarga. Yang ketiga, memberi nafkah nafkah lahir batin dan kasih sayang pada istri dan anak. Yang keempat, yaitu memberikan bimbingan, didikan, dan mengatur keluarga supaya selamat sejahtera dunia dan akhirat. Yang kelima yaitu berusaha menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana. Selanjutnya ada juga kewajiban istri. Kewajiban yang pertama yaitu taat dan patuh kepada perintah dan aturan suami. Yang kedua, mengurus rumah tangga atau menyiapkan keperluan suami dan anak sebaik-baiknya. Yang ketiga, berusaha menerima dengan ikhlas pemberian suami dan tidak meminta sesuatu di luar kemampuan suami. Yang keempat, jika istri puasa sunnah harus ada izin dari suami. Yang kelima, menjaga kehormatan dirinya, berusaha untuk tampil cantik dan menyenangkan di depan suami, atau berhias itu hanya untuk suami. Yang keenam, menjaga rahasia suami dan harta suami. Yang ketujuh, mengasuh, mendidik, dan memberikan kasih sayang kepada anak. Selanjutnya ada hikmah menikah. Yaitu menikah itu sunnah Rasul dan banyak hikmah. Yang pertama, menenteramkan batin, pikiran jernih, semangat bekerja tinggi, istiqomah, dan menambah khusyuk dalam ibadah. Yang kedua, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, memperluas tali silaturahmi. Yang keempat, saling menyempurnakan. Yang kelima, melahirkan generasi penerus Islam, anak yang soleh, mendoakan kedua orang tuanya. Ada hikmah pernikahan bagi yang menjalaninya. Yang pertama, menyelamatkan diri dari penyalahgunaan nafsu seksual. Yang kedua, sebagai wadah bagi ketentraman jiwa, cinta, kasih, dan sayang. Yang ketiga, sebagai wadah pembinaan tanggung jawab dalam keluarga. Ada juga hikmah pernikahan bagi masyarakat. Yang pertama yaitu menyelamatkan masyarakat dari kemungkinan maraknya perzinaan. Yang kedua, kaum perempuan memperoleh kewajaran dalam derajatnya di masyarakat. Yang ketiga, syiar Islam akan semakin berkembang. Selanjutnya ada macam-macam talak. Talak roji'i, yaitu talak 1 dan talak 2. Disebut talak roji'ah karena suami masih dapat rujuk kembali dan masa iddah belum habis. Kedua, talak ba'in, yaitu talak 3 jika suami tidak dapat rujuk walaupun masa iddah belum habis. Talak 3 sering disebut dengan talak ba'in kubro. Lafaz atau ucapan talak. Talak syarih, yaitu talak dengan lafaz yang jelas atau terang. Misalnya suami berkata pada istrinya, "Kamu saya cerai," atau "Kamu saya talak."
talak semacam ini diniati atau tidak, maka sudah jatuh dan haram bercampur. Yang kedua yaitu ada talak kinayah, yaitu talak dengan lafaz sindiran. Misalnya suami berkata pada istrinya, pergi dari sini atau pulang ke rumah orang tamu. Talak seperti ini jatuh kalau diniati talak. Tetapi jika tidak diniati maka talak tidak jatuh dan halal bercampur. Selanjutnya itu ada iddah. Iddah adalah masa menunggu bagi seorang istri atau janda setelah terjadi penceraian. Tujuan masa iddah yaitu memberi kesempatan berpikir pada keduanya untuk melanjutkan penceraian atau rujuk. Dan untuk mengetahui keadaan istri atau janda hamil atau tidak. Sebab kalau hamil, masa iddahnya diperpanjang sampai dengan kelahiran anak dan kering darah wiladahnya, darah sehabis melahirkan. Macam-macam iddah, yaitu bagi istri yang diceraikan suami dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai dengan lahirnya anak dan sampai kering darah wiladahnya. Bagi istri yang ditinggal mati suaminya jika tidak hamil, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Yang ketiga, bagi istri yang datang bulannya masih lancar, masa iddahnya 3 kali suci. Bagi istri janda atau sudah tidak datang bulan, masa iddahnya 3 bulan. Bagi istri atau janda yang belum pernah dicampuri, mereka tidak punya masa iddah atau boleh langsung kembali lagi atau boleh langsung menikah lagi. Hak istri pada masa iddah. Bagi istri atau janda yang ditalak raji'ah, yaitu mereka berhak mendapat tempat, pakaian dan nafkah pangan. Bagi istri atau janda yang ditalak ba'in, mereka hanya berhak mendapat tinggal. Bagi istri yang ditinggal mati suaminya pada masa iddah, mereka tidak mendapat nafkah karena sudah mendapat warisan almarhum suaminya. Begitu pula janda dalam masa iddah juga tidak mendapat nafkah. Yang terakhir yaitu ada rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami kepada bekas istrinya pada waktu masa iddah belum habis. Hukum rujuk mubah atau boleh dan dapat berubah sesuai dengan keadaan. Pertama yaitu wajib bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu dan belum berlaku adil antar istrinya. Yang kedua ada sunnah, yaitu apabila dengan rujuk keadaan menjadi baik. Yang ketiga makruh, yaitu dengan rujuk keadaan menjadi buruk. Yang keempat haram, yaitu jika dengan rujuk istri menjadi menderita. Yang terakhir yaitu ada rukun rujuk. Rukun yang pertama, istri yang sudah pernah dicampuri. Yang kedua, yang dapat dirujuk, istri yang ditolak dengan raji'ah. Yang ketiga, masa iddahnya belum habis. Yang keempat, istri yang dirujuk itu tertentu jika suami menjatuhkan talak pada beberapa istrinya. Yang dirujukkan hanya satu, maka rujuknya tidak sah. Yang kelima, yaitu lafal rujuk harus dengan lafal yang jelas atau sindiran. Yang keenam, tidak ada paksaan dari pihak suami atau rujuk. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.